Mas Anies, hubungan dengan dosen. Seperti apa dulu Anies mahasiswa dengan dosen? Ya, dosen ini susah-susah gampang. Karena personalitinya beda-beda. Berbeda dengan guru. Kalau guru itu memang tugas dia membimbing anak. Dosen ini bukan sekedar membimbing. Beliau sebagian dari mereka adalah peneliti. Sebagian dari mereka adalah ilmuwan. Dan mahasiswa, Anda disebut maha atas kesiswaan Anda, itu karena Anda bisa belajar mandiri. Jadi dosen sudah tidak lagi membimbing seperti SMA ke belakang. Nah, karena itu berinteraksi dengan dosen itu juga satu pengalaman yang unik tersendiri. Tiap-tiap dosen karakternya lain-lain. Tapi pengalaman saya berinteraksi dengan dosen itu ajak diskusi, ajak bicara tema-tema kekinian. Kami dulu punya kegiatan mengunjungi rumah dosen pagi hari, jam 5:30 pagi sampai jam 6:30 pagi. Datang ke tempat dosen, berdiskusi tema-tema yang aktual saat itu. Dan kalau dosen datangi 5:30 pagi sampai 6:30 pagi, mereka nggak terganggu. Itu kita kerjakan berkelompok, muter. Dari pertemanan dengan para dosen itu, kalau ada kesempatan-kesempatan kegiatan, kitalah yang diundang, kitalah yang kemudian diberikan kesempatan. Jadi saya merasa beruntung sekali dengan teman-teman itu, sering berinteraksi dengan dosen-dosen. Jadi begini misalnya, ini nganterin tamu lagi nih, ada visiting professor dari Amerika datang, kita diundang, yuk temenin. Kenapa? Karena kita terbangun hubungan dengan para dosen. Dosen-dosen juga ketika melihat ada kesempatan, yuk diundang. Waktu itu saya berinteraksi baik dengan, nggak tahu masih kenal nggak namanya, Anggito Abimanyu. Masih dong. Mas Anggito ya. Saya kemudian menjadi asistennya Mas Anggito. Kalau ada penelitian, kita diajak terlibat. Kalau ada kegiatan, kita diajak terlibat. Jadi dengan dosen itu hubungannya jangan hanya di ruang kelas. Usahakan Anda berinteraksi dengan dosen juga di luar ruang kelas. Karena dosen-dosen kita di kampus, mereka adalah scholar. Mereka simpul pada jaring knowledge yang luar biasa. Jangan Anda termasuk yang merugi, cuman dengerin kuliahnya aja. Interaksilah dengan dosen. Datanglah ke ruangnya, berinteraksi, belajar dari mereka, berdiskusi. Kesempatan seperti itu luar biasa. Apalagi lagi-lagi Anda berada di universitas yang memiliki dosen-dosen dengan knowledge power yang luar biasa. Jadi di sini kesempatan Anda yang tidak dimiliki di banyak tempat. Saya ingin tanya dengan negara, bagaimana seharusnya adik-adik ini, mahasiswa ini bersikap pada negara? Anda sekarang bukan penyelenggara negara lagi, Mas Anies. Anda sekarang warga negara biasa seperti halnya kita. Jadi saya minta Anda kritis. Jangankan warga negara, waktu saya penyelenggara negara, setiap kali saya ke kampus saya katakan pada adik-adik mahasiswa, mahasiswa harus tetap kritis pada pemerintah, siapapun yang menjadi pemerintah. Harus, termasuk ketika jadi ketika saya berada di pemerintahan, justru saya minta tolong Anda jangan berhenti kritisnya, justru harus kritis pemerintah siapapun. Nah, saya ingin garis bawahi, mengapa buat mahasiswa itu penting untuk terlibat. Bagi adik-adik semua di sini, you are stock of future leaders of this republic. Anda itu adalah stok pemimpin masa depan republik ini. Karenanya, mulai sekarang mahasiswa harus berinteraksi dengan problem di sekeliling Anda. Jadi jangan hanya belajar untuk masa depan. Bagi mahasiswa itu dua peran, peran kekinian dan peran masa depan. Anda belajar yang rajin, IP-nya yang tinggi, tumbuhkan potensi Anda untuk masa depan. Tapi hari ini Anda adalah kelompok anak muda terdidik. Dan kelompok anak muda terdidik harus peduli pada sekelilingnya. Karena itu terlibatlah dalam banyak kegiatan, termasuk mengkritisi pemerintah, siapapun pemerintahnya. Bedanya mengkritisi mahasiswa dengan bukan mahasiswa, mahasiswa bergerak dengan data, mahasiswa bergerak dengan ilmu pengetahuan. Jadi buat adik-adik semua, jangan sampai begini. Saya pernah nih ketemu aktivis mahasiswa, waktu itu protes soal
udah berapa tahun yang lalu sih, protes mengenai konversi BBM karosin apa namanya Apa Mas? karosin apa minyak tanah ke gas. Waktu itu ingat ya ada konversi itu. Iya. Semuanya di mana-mana protes, termasuk para mahasiswa. Saya pergi ke Malang waktu itu, dijemput oleh teman-teman pegiat mahasiswa, mereka menyatakan, Pak, kami mau protes ini, kami tidak setuju. Jadi saya tanya, kenapa nggak setuju? Karena uang subsidinya itu hilang, padahal itu harusnya untuk rakyat. Terus saya tanya, berapa besarnya subsidi BBM? Nggak tahu. Berapa besarnya konversi? Nggak tahu. Apa ruginya ini? Tidak tahu. Detail datanya tidak ada. Terus saya katakan, you are not a student. Anda bukan mahasiswa kalau caranya seperti ini. Mahasiswa membela kepentingan umum dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Dan itu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di UI ini.